Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani dengan NIM NH 0122093. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM NH 0122069. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan NIM NH 0122056. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM NH 0122072. Perkenalkan, nama saya Rusmiati Kisman dengan NIM NH 0122087. Pemanfaatan e-bisnis dan e-commerce melalui ilmu teknologi di bidang kesehatan. Pengertian e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi digital dan jaringan internet dalam aktivitas pembelian atau penjualan barang dan jasa, melayani pelanggan, berkolaborasi dengan mitra bisnis, melakukan komunikasi dan transaksi dalam organisasi. Dalam hal ini, e-commerce lebih merupakan sub-bagian dari e-bisnis. Sebagai bagian dari e-bisnis, e-commerce lebih fokus pada aktivitas transaksi bisnis melalui WW atau internet. Dengan menggunakan Know Budget Management System, e-commerce memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan dari perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis e-bisnis dan e-commerce. Beberapa jenis-jenis dari e-bisnis yang pertama yaitu e-commerce atau electronic commerce. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, e-commerce merupakan komponen utama e-bisnis yang melibatkan pembelian dan penjualan produk atau layanan kesehatan secara online. Yang kedua, e-procurement. Ini adalah proses pembelian bahan baku, komponen atau pelayanan rumah sakit secara online. Rumah sakit menggunakan platform e-procurement untuk mengoptimalkan rantai pasokan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu e-marketing. E-marketing adalah upaya pemasaran yang dilakukan secara online, termasuk iklan digital, pemasaran konten, pemasaran email, dan pemasaran media sosial. Kemudian yang keempat ini adalah advertising. Ini adalah bentuk iklan yang dilakukan secara online pada situs rumah sakit. Ini dapat mencakup iklan banner, iklan teks, iklan video, dan berbagai bentuk iklan digital lainnya. Adapun jenis yang kelima yaitu e-service. Pembelian layanan kepada masyarakat atau pasien secara online seperti dukungan melalui obrolan langsung, portal self-service, atau dukungan online lainnya. Kemudian jenis yang keenam yaitu insurance, yaitu administrasi asuransi rumah sakit melalui platform online. Kemudian jenis yang ketujuh yaitu e-education, yaitu pendidikan online atau e-learning yang mencakup kursus online, pelatihan jarak jauh, dan sumber daya pendidikan digital yang dilaksanakan di rumah sakit. Kemudian jenis yang ke-8 yaitu e-healthcare, yaitu pelayanan kesehatan online termasuk konsultasi dokter online, rekam medis elektronik, dan pembelian obat-obatan melalui platform digital. Berbagai jenis e-commerce yang dapat dilihat saat ini antara lain, yang pertama business to business adalah bentuk transaksi yang terjadi antara satu perusahaan dengan rumah sakit. Yang kedua, business to consumer merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan baik itu alat kesehatan atau jasa kepada pihak rumah sakit maupun grup secara langsung. Selanjutnya, consumer to consumer adalah model bisnis di mana konsumen bertindak sebagai penjual atau penyedia jasa, menawarkan barang atau jasa kepada konsumen lain. Keempat, consumer to business adalah kebalikan dari model bisnis B2C, di mana transaksi penjualan dan pembelian dapat dilakukan dari konsumen ke pihak rumah sakit. Selanjutnya, government to business merupakan transaksi secara elektronik yang dijalankan oleh pemerintah kepada pihak rumah sakit dalam rangka mengefisiensi serta memberi kemudahan kepada pengguna layanan pemerintah. Yang terakhir, government to government merupakan hubungan transaksi bisnis secara online di mana atas produk dan layanan yang dibutuhkan oleh pemerintah suatu negara kepada pemerintah negara lainnya guna memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan. Poin selanjutnya, syarat pelaksanaan e-bisnis dan e-commerce. Untuk menjalankan berbagai aplikasi e-bisnis membutuhkan informasi, infrastruktur, dan layanan pendukung yang tepat. Area pendukung tersebut antara lain, yang pertama, orang, yaitu para tenaga kesehatan,
pasien maupun wali, sistem informasi dan karyawan serta peserta lainnya. Kedua, kebijakan publik, yaitu berbagai isu hukum dan kebijakan serta peraturan yang ada di lingkungan rumah sakit. Selanjutnya, pemasaran dan periklanan, yaitu dukungan pemasaran dari rumah sakit dan periklanan seperti bisnis lainnya. Keempat, layanan pendukung, yaitu berbagai layanan dari pendaftaran antrian hingga hasil pemeriksaan. Yang terakhir, kemitraan bisnis, yaitu pihak yang bekerja sama dengan pihak rumah sakit. Syarat-syarat khusus yang harus dipertimbangkan untuk memastikan keberhasilan dan keamanan e-commerce dalam rumah sakit, yaitu yang pertama ada izin regulasi. Nah, izin dan regulasi ini pastikan Anda memahami semua izin dan regulasi yang berlaku untuk bisnis e-commerce di sektor perawatan kesehatan dan rumah sakit. Yang kedua itu ada keamanan data. Keamanan data pasien harus menjadi prioritas utama. Pastikan bahwa semua informasi medis dan pribadi yang ditangani melalui platform e-commerce Anda dilindungi dengan enkripsi yang kuat dan mematuhi standar keamanan yang berlaku. Yang ketiga itu integrasi sistem. Nah, sistem e-commerce Anda harus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen rumah sakit yang ada, termasuk catatan medis, sistem berbayar, dan sistem informasi lainnya. Yang keempat itu ada produk dan layanan yang sesuai. Tawarkan produk dan layanan yang relevan dengan sektor perawatan kesehatan seperti penjualan alat medis, pemesanan janji temu, atau pengiriman obat resep. Yang kelima itu ada konsultasi medis online. Jika Anda menyediakan layanan konsultasi medis online, pastikan Anda memiliki tim medis yang memadai dan mematuhi pedoman praktik medis yang berlaku. Yang keenam itu ada pengiriman dan logistik. Pastikan proses pengiriman obat atau peralatan medis berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan pengiriman yang berlaku. Yang ketujuh itu ada privasi pasien. Nah, jaga privasi pasien dengan ketat. Pastikan bahwa semua data pasien dijaga kerahasiaannya dan bahwa pasien memberikan persetujuan yang sesuai. Yang kedelapan itu ada layanan pelanggan. Memiliki tim layanan pelanggan yang dapat membantu pasien dan pelanggan dengan pertanyaan atau masalah yang mungkin timbul. Yang kesembilan itu ada keamanan pembayaran. Pastikan sistem pembayaran Anda aman dan dapat diandalkan. Yang ke-10 itu pemeliharaan dan pembaruan sistem. Terus-menerus pantau dan perbarui sistem e-commerce Anda untuk memastikan kinerjanya optimal dan untuk menjaga keamanan. Yang ke-11 itu pelatihan staf. Pastikan staf rumah sakit yang terlibat dalam e-commerce telah menerima pelatihan yang memadai terkait dengan privasi, keamanan, dan penggunaan sistem e-commerce. Yang ke-12 itu ada kepatuhan hukum. Pastikan bisnis e-commerce Anda mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku, terutama dalam hal privasi dan keamanan data. Yang ke-13 itu ada evaluasi risiko. Identifikasi dan evaluasi potensi risiko seperti risiko keamanan data atau risiko hukum. Yang ke-14 itu ada evaluasi kinerja. Terus pantau dan evaluasi kinerja bisnis e-commerce Anda untuk memastikan bahwa itu efektif dan memberikan nilai tambah bagi pasien dan rumah sakit. Yang ke-15 atau yang terakhir itu ada manajemen persediaan. Jika Anda menjual produk medis, kelola persediaan dengan baik dan memastikan ketersediaan produk yang diperlukan. Baik, selanjutnya itu di bagian D, pemanfaatan dan penyalahgunaan e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama itu memperluas pasar. Memperluas pasar adalah dengan adanya platform online, rumah sakit, klinik, dan praktis kesehatan dapat mencapai pasien yang lebih luas secara geografis. Pasien tidak terbatas oleh lokasi fisik sehingga pelayanan kesehatan dapat diakses dari berbagai tempat. Yang kedua itu praktis. Praktis adalah pasien dapat dengan mudah mencari informasi tentang penyakit, pengobatan, dan praktis kesehatan secara online. Mereka juga dapat membuat janji, mengisi formulir kesehatan, atau bahkan berkonsultasi dengan dokter melalui telemedicine yang sangat praktis dan nyaman. Ketiga, menghemat biaya. Menghemat biaya adalah e-commerce dapat membantu rumah sakit dan apotek dalam
manajemen stok dan pembelian peralatan medis dengan lebih efisien. Selain itu, pasien dapat menghindari biaya perjalanan dan waktu yang diperlukan untuk kunjungi fisik fasilitas kesehatan. 4. Meningkatkan encitra adalah kehadiran online yang profesional dan informatif dapat meningkatkan citra lembaga kesehatan. Pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan teknologi juga mencerminkan kesehatan inovatif dan modern kepada pasien. Baik, selanjutnya itu penyalahgunaan e-bisnis dan e-commerce dapat mencakup berbagai aktivitas yang tidak etis dalam ilegal, termaksud yang pertama itu penipuan online. Penipuan online individu atau perusahaan yang menggunakan platform e-commerce untuk melakukan penipuan seperti penjual produk palsu atau mengambil uang pembeli tanpa memberikan barang yang diizinkan. Yang kedua itu pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi adalah penyalahgunaan data pribadi pelanggan atau pelanggaran privasi dalam e-commerce dapat merugikan konsumen dan melanggar undang-undang perlindungan data. Yang ketiga, penjual barang terlarang. Beberapa orang mungkin menggunakan platform e-commerce untuk menjual barang ilegal atau terlarang seperti narkotika, senjata atau berbagai barang bajakan. 4. Pencurian identitas. Pencurian identitas dapat menggunakan informasi pribadi yang ditemukan dalam transaksi e-commerce untuk melakukan kejahatan lain seperti pembukaan akun palsu, penipuan kartu kredit. Bagian 5. Penghindari pajak. Beberapa bisnis mungkin mencoba menghindari pembayaran pajak dengan berproses secara ilegal dalam e-commerce yang merugikan pemerintah dan pasien yang sah. 6. Pelanggaran hak cipta. Menjualkan produk bajak atau pelanggaran hak cipta dalam e-commerce dapat merugikan pemegang hak cipta asli. 7. Spam dan phishing. Pengiriman email spam atau upaya phishing untuk mencuri informasi pribadi dari pelanggan adalah untuk penyalahgunaan yang umum dalam e-commerce. 8. Persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat. Beberapa bisnis mungkin menggunakan taktik yang tidak etis seperti harga palsu atau ulasan palsu untuk mengalahkan pesaing dalam e-commerce. Dalam pengelolaan data pasien, kami mengambil data nama, jenis kelamin, umur, pekerjaan, agama, pendidikan terakhir, riwayat penyakit, dan jenis pengobatan. Bisa dilihat pada grafik data di atas, laki-laki yang belum menikah sebanyak 17 orang, perempuan yang belum menikah sebanyak 16 orang, sedangkan laki-laki yang telah menikah 8 orang, perempuan yang telah menikah sebanyak 9 orang. Berdasarkan hasil pengolahan data yang kami lakukan, adapun umur dan riwayat penyakit, pada umur 19 tahun dengan penyakit MAH sebanyak 4 orang, pada umur 21 tahun dengan penyakit tumor mata sebanyak 2 orang, dan pada umur 20 tahun dengan penyakit malaria sebanyak 2 orang. Kemudian pada diagram pengobatan, adapun jenis pengobatan yang banyak dilakukan itu adalah pemberian obat sebanyak 43 orang dan dengan operasi itu sebanyak 7 orang. Berdasarkan diagram yang saya tampilkan di atas, pendidikan dan pekerjaan, kuliah mahasiswa 25 orang, S1 ibu rumah tangga 4 orang, SMA pelajar 3 orang, S1 PNS 2 orang, SMK pelayaran 2 orang. Pengertian hipertensi. Hipertensi merupakan keadaan ketika seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal atau kronis dalam waktu yang lama. Selanjutnya, gejala yang ditimbulkan dari hipertensi. Yang pertama adalah sakit kepala dan pusing, jantung berdebar-debar, rasa sakit di daerah dada, gelisah, mudah lelah, dan penglihatan kabur. Berikutnya, faktor risiko hipertensi. Faktor risiko hipertensi terbagi menjadi 2, yaitu faktor risiko yang dapat diubah dan faktor risiko yang tidak dapat diubah.
Faktor risiko yang tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, dan keturunan atau genetik. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah secara bertahap kehilangan sebagian dari kualitas elastisnya yang dapat berkontribusi pada peningkatan tekanan darah. Adapun jenis kelamin, pria lebih mungkin untuk terkena tekanan darah tinggi daripada wanita hingga usia 64 tahun. Sementara pada usia di atas 65 tahun, wanita lebih mungkin untuk mendapatkan tekanan darah tinggi dibanding pria. Faktor risiko yang tidak dapat diubah selanjutnya yaitu riwayat keluarga atau genetik. Gen memainkan beberapa peran dalam tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan kondisi terkait lainnya. Berikutnya yaitu faktor risiko yang dapat diubah. Yang pertama adalah obesitas. Saat terjadi obesitas, maka jantung pun harus bekerja lebih keras untuk memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Seiring waktu, tekanan pada jantung dan pembuluh darah pun menjadi bertambah. Yang kedua adalah merokok. Nikotin dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan menghirup karbon monoksida yang dihasilkan rokok. Artinya mengurangi jumlah oksigen yang dapat dibawa oleh darah. Kandungan ini dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga adalah mengonsumsi garam secara berlebih. Diet tidak sehat dengan mengonsumsi garam secara berlebih dapat membawa risiko tambahan tekanan darah tinggi. Baik, selanjutnya itu cegah hipertensi dengan cerdik. Yang pertama itu cek kesehatan secara berkala. Yang kedua, enyah asap rokok. Yang ketiga, rajin aktivitas fisik. Yang keempat, diet seimbang. Kelima, istirahat yang cukup. Keenam, kelola stres.